Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siva Syihab dalam perkuliahan Gizi Olahraga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang metabolisme dalam tubuh manusia. Kalau boleh saya review, jadi kemarin kita sudah bahas beberapa jenis metabolisme. Jadi dalam tubuh manusia, metabolisme itu ada yang berfungsi untuk menghasilkan energi, ada juga yang berfungsi untuk menggunakan energi. Pada umumnya, metabolisme pada tubuh manusia itu dilakukan untuk menghasilkan energi. Ada proses metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, dan metabolisme lipid atau lemak. Nah, seluruh proses metabolisme itu bertujuan pada umumnya untuk menghasilkan energi. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perhitungan energi olahraga. Jadi, nanti dalam pertemuan ini akan dibahas mengenai jumlah energi yang digunakan atau jumlah energi yang dibutuhkan pada berbagai jenis olahraga dan tentunya berbagai jenis aktivitas juga. Oke, topik bahasan pada pertemuan ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang GDDK atau gizi dalam daur kehidupan. Yang kedua adalah tentang kebutuhan gizi. Yang ketiga adalah tentang kebutuhan energi. Yang ketiga adalah tentang EER atau Estimated Energy Requirements. Dan yang kelima adalah tentang keseimbangan energi. Nah, Anda sebagaimana halnya dengan saya, itu dalam kehidupan melalui sebuah daur. Daur ini di daur kehidupan manusia, itu kalau Anda lihat di gambar sebelah kanan, ini bermula pada saat Anda masih bayi, gitu ya. Kalau kita tarik lebih jauh, sebenarnya mulai dari kandungan, ketika kita dalam kandungan ibu kita, kemudian ke tahapan fase bayi. Kemudian setelah bayi itu nanti Anda akan beranjak menjadi anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah remaja, lalu kemudian ada dewasa dan masuk ke fase lansia. Nah, daur kehidupan merupakan rangkaian perjalanan hidup seseorang mulai dari kelahiran hingga meninggal dunia dan itu berlangsung dari waktu ke waktu. Daur kehidupan ini berlaku untuk setiap manusia tanpa terkecuali. Jadi kan kita ketika lahir itu harus menjadi bayi dulu, gak mungkin ketika kita lahir langsung jadi remaja. Semua orang di dunia, setiap individu ini harus melalui tahapan-tahapan ini. Tahapan yang dilalui pun itu melalui tahapan pertumbuhan secara fisik maupun secara mental. Jadi kita manusia yang pada umumnya itu harus melalui perkembangan fisik. Ada yang harus bisa merangkak dulu, kemudian baru berjalan dan berlari seperti itu ya. Kemudian juga ada perkembangan mental. Jadi apa kemampuan Anda, apa yang bisa Anda rasakan ketika bayi dan ketika Anda dewasa, begitu sudah memasuki tahap dewasa, itu tentunya akan berbeda. Nah, dalam setiap tahap kehidupan manusia ini sangat terkait dengan kebutuhan gizi atau nutrisi yang berbeda-beda. Pada tahap bayi tentunya akan dibutuhkan energi yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, ini kita lihat kebutuhan energi pada manusia atau kebutuhan gizi tentunya untuk menghasilkan energi ini berbeda-beda pada setiap tahap kehidupan. Ada beberapa faktor yang menentukan perbedaan kebutuhan energi pada manusia. Yang pertama adalah faktor gender, kemudian usia, ukuran tubuh yang didefinisikan dengan tinggi badan dan berat badan, serta jenis aktivitas yang dilakukan. Kalau kita lihat gambar di sebelah kanan, kebutuhan energi antara laki-laki dan perempuan itu pasti akan berbeda, karena pada umumnya laki-laki itu membutuhkan jumlah energi yang lebih banyak. Demikian pula dalam setiap fase kehidupan, ini ada mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia, itu nanti akan membutuhkan set prioritas energi atau kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda.
Demikian pula yang tadi aktivitas, jadi ada orang yang cenderung aktif, orang yang lebih banyak diam, itu tentunya akan membutuhkan kebutuhan energi yang berbeda. Nah, kalau kita coba lihat, ambil salah satu contoh, ini adalah kebutuhan energi pada beberapa kelompok usia. Yang pertama ini adalah remaja, begitu. Yang kemudian orang yang sudah berkeluarga dan lansia. Orang yang masih dalam tahap produktif atau orang muda, begitu, orang dewasa yang masih muda, dia membutuhkan jenis gizi yang berbeda-beda. Pada orang yang aktif, orang yang muda itu pada umumnya membutuhkan vitamin A. Vitamin A ini dibutuhkan untuk membangun sistem imunitas yang tinggi dan melawan infeksi penyakit. Kemudian juga dia membutuhkan makanan yang kaya akan protein untuk mendukung perkembangan ototnya, karena kan orang muda lebih banyak bergerak. Kemudian kalau kita bergerak kepada orang yang sudah berkeluarga atau sudah mempunyai anak, begitu ya, maka pada umumnya ibu hamil ini membutuhkan asam folat. Asam folat ini dibutuhkan lebih banyak pada ibu hamil untuk mendukung proses perkembangan janin yang optimal, begitu. Selain folat juga dibutuhkan zat-zat lain, begitu, seperti ada zat besi untuk mencegah anemia dan antioksidan untuk mempertahankan kesuburan, begitu. Nah, kalau kita lihat orang lansia, ini orang lansia itu dia lebih banyak membutuhkan zat-zat yang bisa mempertahankan fungsi tubuhnya. Jadi lebih ke mikronutrien seperti vitamin K, kemudian ada mineral seperti kalsium, begitu ya, dan jenis-jenis makanan yang mengandung antioksidan. Jadi tiap tahapan kehidupan itu membutuhkan gizi atau sumber energi yang berbeda-beda. Jadi ada prioritas pada setiap tahapan kehidupan. Nah, kalau kita ingin tahu sebetulnya kita ini butuh berapa banyak sih energi dalam seharinya, begitu ya, karena kan makanan itu adalah sebagai sumber energi. Jadi dengan menghitung makanan kita, maka kita akan tahu jumlah energi yang jumlah energi yang kita butuhkan atau jumlah energi yang kita dapatkan, begitu. Nah, untuk menghitung berapa sih jumlah kebutuhan energi gitu ya dari setiap individu, maka ada yang namanya Estimated Energy Requirements atau EER. Nah, EER ini dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah kalori yang dibutuhkan dalam kondisi sehat untuk mempertahankan berat badannya. Kenapa di sini dalam kondisi sehat? Karena orang dalam kondisi sehat dan sakit itu tentunya akan membutuhkan jumlah energi yang berbeda dan dan jenis-jenis makanan yang berbeda pula. Jadi EER ini adalah terminologi untuk orang yang berada dalam kondisi sehat. Perhitungan EER sendiri dilakukan berdasarkan usia, ukuran tubuh yang diwakili dengan tinggi badan dan berat badan, tahapan kehidupan, dan tingkat aktivitas. Saya kasih satu buah contoh di sini di sebelah kanan. Jadi ada dua orang pria. Yang satu pria ini adalah usianya 25 tahun, tinggi badannya 175 cm dan berat badannya 77 kg. Setelah dihitung IR-nya, ternyata dia membutuhkan kalori sebanyak 3.175 kalori per hari. Nah, ada juga pria yang sama, usianya sama-sama 25 tahun, tinggi badannya 175 cm, namun berat badannya 100 kg. Nah, perbedaan berat badan ini tadi ukuran tubuh, ini ternyata menentukan perbedaan kebutuhan energi. Orang dengan kondisi yang sama itu ternyata kalau berat badannya lebih tinggi, maka dia membutuhkan tambahan energi sebanyak 300 kalori per hari. Gitu. Nah, selain tadi dari ukuran tubuh, jenis kelamin, begitu ya, tadi ada usia juga. Nah, ada satu lagi faktor yang menentukan jumlah energi yang dibutuhkan bagi suatu individu. Nah, ada yang namanya tingkat aktivitas fisik atau level aktivitas fisik. Dalam menjalankan kegiatan keseharian,
kita dapat dikategorikan, aktivitas yang kita lakukan itu dapat kita kategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah sedentary, yang kedua adalah low active, ketiga adalah active, dan keempat adalah very active. Lalu kita coba lihat nih satu-satu, apa sih yang masuk ke dalam golongan sedentary atau orang yang tidak cenderung diam gitu ya, tidak banyak berkegiatan. Nah, orang yang tergolong dalam sedentary, dia itu lebih banyak duduk, lebih banyak terlentang dalam kesehariannya, tidak melakukan gerak-gerak yang membutuhkan kontraksi otot rangka begitu ya. Gitu. Tidak ada aktivitas yang moderat atau aktivitas yang intens. Jadi ini Anda duduk, Anda berdiri, berjalan dari sekitar rumah begitu ya. Itu Anda dapat dikategorikan menjadi orang yang sedentary. Mungkin saya juga sekarang masuk ke dalam kategori itu gitu, karena dengan kerjaan begitu ya, dengan pekerjaan hampir berjam-jam duduk di depan laptop, itu akan membuat kita menjadi orang yang sedentary. Nah, ada golongan kedua yaitu low active lifestyle. Jadi dia ini aktivitasnya itu tidak begitu banyak. Kalau kita hitung dalam jumlah langkah per hari, maka orang dengan low active lifestyle ini hanya melakukan 5.000 sampai 7.500 langkah per hari. Kalau tadi yang sedentary itu dia melakukan langkah atau berjalannya itu kurang dari 5.000 langkah per hari. Pada low active itu jumlah langkahnya itu lebih tinggi begitu ya. Tapi di sini juga sebetulnya masih kurang direkomendasikan. Low active itu tidak begitu bagus gitu ya untuk level physical activity. Lalu ada lagi level selanjutnya yaitu active. Orang yang aktif ini kalau mau kita lihat ciri-cirinya, dia melakukan langkah itu lebih dari 7.500 langkah per hari. Sekarang ini kan udah ada tuh yang namanya untuk penghitung langkah ya, banyak aplikasi gitu ya. Anda sudah melakukan berapa langkah hari ini begitu. Anda bisa melihat level aktivitas fisik Anda dari jumlah langkah yang Anda ambil setiap hari. Itu sebagai cara mudah untuk menentukan kategori aktivitas fisik kita. Kemudian ada satu lagi, itu adalah very active. Very active ini biasanya dia lebih dari 10.000 langkah per hari, dan ini dapat dikategorikan sebagai orang yang aktif secara fisik. Jadi kalau Anda ingin dinilai sebagai orang yang aktif, itu Anda harus jalan kaki lebih dari 7.500 langkah per hari. Nah, setelah tahu kita ada di level yang mana, jadi apakah kita itu sedentary, low active, active, atau very active, ini nanti kita bisa menentukan konstanta physical activity-nya. Jadi konstanta physical activity ini nanti bisa kita gunakan untuk menghitung tadi kebutuhan energi kita sehari-hari begitu ya. PA value atau konstanta aktivitas fisik ini dapat dikategorikan menjadi 2 berdasarkan usia, yaitu yang 3 sampai 18 tahun, dan kategori kedua adalah yang usianya di atas 19 tahun. Untuk setiap kategori usia ini dibedakan berdasarkan gendernya, yaitu ada yang untuk laki-laki dan ada yang untuk perempuan. Di sini ada panduan berapa sih nilai konstanta PA-nya begitu ya, nanti Anda bisa lihat sendiri. Nah, setelah tahu tadi Anda usianya berapa, tinggi badannya berapa, jenis aktivitas fisik Anda berapa, begitu ya, Anda masuk kategori yang mana, maka Anda dapat menentukan nilai IIR dari seorang atau dari suatu individu. Saya kasih contoh, misalkan Anda itu, saya kasih contoh untuk yang laki-laki aja dulu ya. Anda misalkan laki-laki berusia 20 tahun. Anda laki-laki berusia 20 tahun, maka Anda akan menggunakan perhitungan yang ini. IIR itu dihitung berdasarkan rumus ini, jadi 662 dikurang 9,53 dikali tahun. Tahunnya ini berarti kalau misalkan Anda 20 tahun, berarti 9,53 dikali 20. Ditambah PA. PA-nya itu konstanta aktivitas fisiknya
Berarti kalau yang Anda 20 tahun, 15,91 dikali berat badan gitu ya. Ditambah PA-nya ini konstantanya Anda masukkan. Kalau Anda tergolong orang yang aktif, berarti tadi laki-laki ya, di atas 19 tahun. Berarti konstanta PA-nya adalah 1,27. Saya ulangi, jadi 662 dikurang 9,53 dikali tahun, ditambah konstantanya tadi 1,27 dikali 15,91 dikali berat badan Anda, tambah 539,6 kali tinggi Anda dalam satuan meter. Jadi Anda bisa menentukan kebutuhan energi Anda berdasarkan rumus ini, dan berdasarkan tadi Anda usianya berapa, konstanta PA-nya berapa gitu ya, tinggi badan dan berat badan. Nah, ini saya coba kasih contoh berapa sih konsumsi energi pada berbagai jenis aktivitas. Jadi konsumsi energi itu kalau kita lihat tabel yang ini, itu dikategorikan berdasarkan berat badan. Ini berat badannya dalam satuan pound. Jadi kalau misalkan di sini 110 pound, ini setara dengan 55 kg. Nah, kategori konsumsi energi juga dibagi untuk laki-laki dan perempuan. Saya ambil contoh, jika Anda duduk gitu ya, Anda melakukan duduk seperti saya ini sedang mengajar sambil duduk, berat badan saya berapa ya? Berat badan saya katakanlah 60 gitu ya, 60-an, atau di ini 125 itu berarti 62,5 ya. 62,5 betul. 62,5. Maka dengan duduk seperti ini saya menghabiskan atau membutuhkan energi sebanyak 66 kalori. Jadi dengan duduk aja itu sebenarnya kita butuh kalori gitu ya. Nah, kemudian ada jenis aktivitas yang lain seperti bowling, aerobics, biking, dan walking. Ini adalah jenis-jenis aktivitas yang aktivitas lain yang ternyata membutuhkan energi juga begitu ya. Saya ambil contoh satu lagi. Misalkan ini untuk aerobik gitu ya, ternyata aerobik itu untuk orang dengan berat 60 kiloan, ini menghabiskan atau membutuhkan energi sebanyak 413 kalori. Nah, silahkan dipilih, ini mau yang mana nih, Anda suka yang mana kalau Anda ingin melakukan jenis aktivitas atau olahraga tertentu. Nah, ini contoh yang lain. Contoh yang lain, ada kegiatan yang lain seperti weightlifting, swimming, dancing, golf, jumping rope, lompat tali begitu ya, atau berlari. Ini ternyata jumlah energi yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Kalau Anda lihat di sini ada berenang dan menari begitu, itu jumlah energinya lebih sama, kurang lebih sama. Tinggal Anda pilih, kalau Anda ingin lebih suka mana nih, nggak usah berenang juga gitu ya. Bisa dengan melakukan kegiatan yang Anda sukai seperti menari begitu. Menari atau berdansa itu ternyata menghabiskan energi yang cukup besar, antara 300 sampai 480 kalori. Nah, kita masuk ke dalam konsep keseimbangan energi. Jadi keseimbangan energi itu berarti tadi kan Anda mengeluarkan energi begitu ya, Anda sudah mengeluarkan energi. Energi yang dikeluarkan tentunya harus diimbangi dengan asupan energi yang memenuhi. Jika asupan dan pengeluaran energi itu berada dalam jumlah yang sama, maka akan diperoleh suatu keadaan yang dinamakan dengan energi balance. Jadi keseimbangan energi ini adalah jika jumlah energi yang masuk dengan jumlah energi yang dikeluarkan itu sama. Untuk kenapa kita harus mengatur jumlah energi gitu ya. Nah, dengan mengatur jumlah energi kita dapat mengatur berat badan kita. Jika Anda jumlah energinya terlalu banyak, sedangkan aktivitas Anda sedikit, asupannya banyak, tapi penggunaannya sedikit, tentunya ini akan mempengaruhi berat badan Anda, sehingga menjadi lebih besar atau mengalami kenaikan.
Nah, keseimbangan energi secara teoritis begitu ya, jika asupan energi Anda lebih tinggi daripada penggunaan energi, maka akan terjadi kenaikan berat badan. Sebaliknya, jika asupan energi Anda lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan energi, maka yang terjadi adalah penurunan berat badan. Tapi pada kenyataannya tidak selalu seperti itu gitu ya. Terdapat banyak faktor selain mengatur berat badan, itu tidak hanya memang dipengaruhi oleh asupan makan begitu. Itu juga sangat dipengaruhi dengan aktivitas fisik, laju metabolisme kita begitu ya. Dan memang ada sifat-sifat yang secara genetik itu sulit untuk dirubah hanya dengan mengatur pola makan atau pola konsumsi energi kita begitu. Nah, tapi satu yang pasti, jika Anda memenuhi asupan energi yang seimbang dan ditambah dengan latihan atau exercise yang terprogram, ini dapat mendorong pembentukan massa otot. Gitu. Jadi kalau mau sehat dan berat badannya turun begitu ya, nah ini bisa dilakukan dengan ditambah dengan latihan atau exercise yang terprogram. Nah, kita tahu nih energi kita tadi berapa melalui tadi persamaan IIR, kita sudah tahu energi yang kita butuhkan itu sehari misalkan berapa. Nah, lalu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut? Kebutuhan energi itu akan dapat dipenuhi dengan sumber-sumber energi melalui proses metabolisme. Kemarin kita sudah bahas bahwa untuk menghasilkan energi itu ada 3 jalur begitu ya, bisa dari sumbernya karbohidrat, sumber lemak, dan sumber protein. Sekarang akan kita coba lihat satu-satu. Untuk karbohidrat, nah kebutuhan karbohidrat pada atlet ini sangat tergantung pada penggunaan energi, jenis olahraga, dan kondisi lingkungan. Pada umumnya, atlet membutuhkan 6-10 gram per kilogram per hari karbohidrat. Jadi jika ada orang atau jika misalkan ada orang berat badannya 60 kg, maka dia butuh dia butuh sampai 60 gram protein per hari begitu. Nah, ini contohnya lagi orang berat badan 70 kg, dia itu rata-rata butuh 3.000 kalori per hari. 3.000 kalori per hari. Itu 3.000-nya itu bisa dari karbohidrat, bisa dari protein, bisa dari lemak. Nah, untuk memenuhi 3.000 kalori, biasanya seseorang itu 60%-nya itu diperoleh dari karbohidrat. Makanya kenapa orang Indonesia itu senang banget karbo gitu ya. Bukan hanya orang di Indonesia saja sih, hampir seluruh orang di seluruh dunia itu sangat menyukai karbohidrat karena dia sumber energi yang paling banyak dibutuhkan dalam tubuh kita. Kita lihat sumber-sumber karbohidrat itu apa aja. Jadi karbohidrat itu sebenarnya tidak selalu dari bahan yang makanan seperti beras begitu ya. Bisa juga kita peroleh dari gandum, kemudian ada sayuran berpati seperti kentang, singkong, ubi begitu ya. Bisa juga kita peroleh dari gula sederhana yang terdapat pada buah atau susu. Nah, ini kan pada kondisi normal kita bisa makan berbagai jenis makanan. Lalu bagaimana memenuhi kebutuhan karbohidrat pada orang yang sedang berkompetisi? Nah, pada orang yang berkompetisi, mereka membutuhkan asupan energi atau sumber kalori yang cukup besar gitu ya. Tapi itu bisa digunakan dengan cepat oleh tubuh kita dan tidak memperberat proses pencernaan. Solusinya adalah misalkan ini ada yang namanya endurance bar, mungkin kita fit bar gitu ya, tapi kalorinya saya kurang tahu juga kalau fit bar berapa. Ini dia endurance bar seperti ini, dia dengan berat yang hanya 50 gram ini bisa menghasilkan sekitar 600 sampai 700 kalori. Begitu ya. Jadi ini ada sumber energi yang sangat banyak sebetulnya dalam kemasan yang kecil. Jadi kemasan kecil, energinya banyak dan tidak menghambat proses pencernaan. Maka jenis-jenis makanan seperti ini sangat berguna atau sangat berfungsi untuk orang yang sedang berkompetisi. Kalau ini dia bentuknya padat, ada yang lebih praktis lagi begitu ya dengan berbagai rasa. Ini ada vanilla, strawberry gitu ya, ada coklat.
Ini jenis makanannya cair dan dia merupakan sumber karbohidrat. Jadi tinggal diminum aja kayak gitu ya, tinggal diminum. Dia merupakan sebagai sumber karbohidrat atau sebagai sumber kalori yang cukup tinggi dan biasa dikonsumsi selama kompetisi atau misalkan jenis-jenis olahraga yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, untuk kebutuhan lemak, nah kita butuh lemak nggak sih selama pada saat berolahraga? Tentunya kita butuh gitu ya. Nah, orang yang kita membutuhkan lemak itu untuk memenuhi kebutuhan asam lemak. Lemak juga dibutuhkan untuk penyerapan vitamin. Jadi Anda itu butuh lemak bukan hanya sebagai cadangan energi, tapi dia juga dibutuhkan untuk menyerap vitamin. Kita tahu vitamin ada vitamin A, D, E, K yang hanya bisa diserap dengan keberadaan lemak. Lemak yang kita konsumsi selain untuk menyerap vitamin itu juga digunakan sebagai cadangan energi pada olahraga endurance. Individu yang aktif, artinya masih dalam usia produktif, itu membutuhkan kalori dari lemak antara 20% sampai 25%. Namun ada yang harus diwaspadai pada konsumsi lemak ini. Jadi makanan yang tinggi lemak ini sangat dihindari sebelum dan selama latihan. Jika kita akan beraktivitas begitu ya, ada baiknya tidak mengkonsumsi lemak dalam jumlah tinggi. Karena ini konsumsi lemak sebelum dan selama latihan itu akan membuat proses pencernaan itu lebih lama, dapat menyebabkan kram perut dan gastrointestinal stress. Jadi perutnya itu akan lebih berat kerjanya kalau kita memakan banyak lemak sebelum dan selama latihan. Nah, bagaimana dengan kebutuhan protein? Orang pada umumnya membutuhkan 5-10% protein. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan dan memperbaiki jaringan otot. Kita tentu tahu pada saat berolahraga bagian tubuh yang paling mendapatkan stres gitu ya, mendapatkan stres paling besar itu adalah otot. Maka semakin banyak otot yang rusak atau mendapatkan stres itu maka akan semakin banyak protein yang dibutuhkan. Nah, perlu diketahui oleh Anda semua bahwa untuk membentuk otot yang kuat, massa otot itu bukan hanya distimulasi oleh konsumsi protein dalam jumlah tinggi. Saya ulangi, untuk membentuk massa otot itu bukan hanya dipengaruhi oleh konsumsi protein dalam jumlah yang tinggi, tapi itu lebih distimulasi oleh latihan, begitu. Jadi protein ini sebenarnya fungsinya adalah untuk mempertahankan dan memperbaiki, bukan untuk membentuk otot. Pembentukan otot sendiri itu lebih dirangsang oleh latihan yang Anda lakukan. Nah, ini adalah recommended dietary allowance. Jadi berapa sih jumlah protein yang dibutuhkan sehari-hari? Jadi jumlah protein minimal yang harus dikonsumsi itu adalah sebanyak 0,8 gram per kilogram per hari. Jadi Anda silakan hitung kalau Anda berat badannya 60 kg, berarti Anda butuh sekitar 4,8 gram protein per hari. Nah, kebutuhan protein pada berbagai jenis olahraga tentunya ini sangat berbeda-beda. Contoh untuk kompetitif atlet seperti pada jenis olahraga endurance dan strength, ini dia akan membutuhkan lebih banyak protein, begitu ya. Nah, orang yang berolahraga maraton atau olahraga endurance gitu ya, dia membutuhkan protein. Ini fungsi utamanya adalah untuk mempertahankan gula darah. Lain halnya dengan pelari maraton, maka atlet binaraga atau atlet kekuatan ini membutuhkan protein yang lebih banyak, begitu ya. Kenapa butuh protein lebih banyak? Selain tadi untuk mempertahankan dan memperbaiki jaringan otot, atlet binaraga ini juga membutuhkan protein untuk membentuk ototnya sendiri. Jadi tadi karena kalau atlet binaraga kan otomatis begitu ya, latihannya itu harus latihannya itu lebih fokus ke otot begitu, maka protein yang dibutuhkan juga nantinya akan lari untuk pembentukan otot. Nah,
Ini satu lagi, kalau kita tuh pasti tahu ya protein gitu ya. Tapi ini beberapa tips dari saya untuk melihat jenis protein yang mudah atau tingkat penyerapannya tinggi. Jadi untuk melihat kualitas sebuah protein, ini ada beberapa contoh makanan berdasarkan nilai NPU value-nya gitu ya. Ada istilah namanya net protein utilization. Jadi net protein utilization atau NPU value itu dia menunjukkan seberapa banyak protein yang bisa kita serap atau yang bisa digunakan. Jadi kalau misalkan Anda makan satu buah telur, a whole egg, maka ada 95% dari protein dari telur tersebut yang dapat digunakan oleh kita. Bandingkan dengan gluten gitu ya, atau gluten yang berasal dari gandum. Ini gandum kan sebenarnya kaya akan protein. Tapi dari gluten itu hanya 38%-nya yang dapat kita ambil proteinnya. Sisanya 62%-nya itu tidak dapat dicerna oleh kita atau tidak dapat digunakan oleh manusia. Jadi biasanya makanan-makanan yang dari sumber sumber protein hewani itu memiliki kualitas protein yang lebih baik. Kualitas protein yang lebih baik itu artinya dia lebih mudah dicerna, lebih mudah digunakan oleh tubuh kita. Nah, ini kita sudah sampai di akhir pertemuan. Saya sudah tadi menjelaskan tentang kebutuhan energi pada setiap tahapan kehidupan, bahwa ada prioritas kebutuhan energi pada tiap tahapan kehidupan. Kemudian juga saya juga sudah menjelaskan tentang bagaimana sih menilai kebutuhan energi seseorang begitu ya. Kemudian juga melihat kebutuhan energi berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukan serta bagaimana memenuhi kebutuhan energi-energi tersebut dari ketiga sumber utama energi, yaitu protein, karbohidrat, dan lemak. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang kurang dimengerti, feel free to ask me anytime you want. Jadi silahkan bisa lewat WA, bisa lewat komen di kolom YouTube, atau bisa juga lewat GCR kita. Oke, terima kasih. Demikian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.